Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan channel Jalan Kehidupan. Kita masih ada dalam program Sapa Jemaat, dan saya rindu menyapa Anda semua dimanapun Anda berada untuk bersama-sama menikmati saat teduh bersama dengan Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami rindu sebelum kami memulai segala sesuatunya, firman-Mu yang akan menuntun dan menolong kami agar sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan, dan kami dapat menikmati perjalanan yang dipenuhi dengan ucapan syukur dan sukacita yang terus Engkau limpahkan. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Markus 10 ayat 51 sampai 52. Markus 10 ayat 51 sampai 52 berkata, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku, kisah yang baru saja kita baca adalah sebuah kisah tentang seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia kemudian berseru-seru memanggil Yesus dengan sebutan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan sekalipun orang banyak menegur dia agar diam, namun ia bersikeras berseru kepada Tuhan Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu kemudian Tuhan Yesus menjamah hidupnya sehingga ia mengalami pemulihan dari butanya. Apa yang terjadi terhadap Bartimeus itu tentu bukanlah sepenggal kisah tanpa awal dan tanpa akhir. Sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, tampaknya Bartimeus telah mendengar siapa Tuhan Yesus itu, dan ia tahu betul bahwa Yesus adalah tabib yang ajaib yang mampu menyembuhkan penyakit apa saja asalkan orang itu percaya kepadanya. Dari apa yang ia dengar itulah saudaraku, ketika ia punya kesempatan untuk bertemu dengan Yesus, ia kemudian menguatkan imannya, menguatkan pikirannya, bahkan menguatkan fisiknya untuk bertemu dan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Sekalipun untuk hal itu ia mendapat tantangan dari banyak orang, namun tidak menyurutkan dia untuk terus berseru dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Luar biasanya, usahanya tidak sia-sia, iman yang dibangunnya juga tidak sia-sia. Sebab ketika Tuhan Yesus berkata, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimeus tanpa ragu-ragu ia berkata, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Dan dari perjumpaan itu, Bartimeus kemudian menerima mukjizat kesembuhan dari Tuhan. Dari kisah Bartimeus ini, saudaraku, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, pentingnya pengenalan dan pengetahuan akan Tuhan Yesus. Bartimeus tampaknya memang telah mengalami pengenalan akan Tuhan melalui cerita-cerita dan kisah-kisah yang ia dengar sebelum ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pengenalan dan pengetahuan akan Tuhan inilah yang kemudian menguatkan imannya. Itulah sebabnya ia merasa perlu datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita perlu belajar bahwa iman itu butuh tindakan, butuh aksi, saudaraku. Tanpa tindakan, apa yang diimani, apa yang diketahui oleh Bartimeus
hanya akan menjadi sebuah pengetahuan semata. Tetapi ketika ia bertindak, ia mengalami betapa kuasa Allah itu dahsyat dan luar biasa. Maka bila hari ini kita mengalami masalah-masalah yang seperti dialami oleh Bartimius, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Namun demikian, Tuhan yang luar biasa itu tidak akan bisa melakukan apa-apa kecuali kita mengizinkan Dia untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dengan jalan seperti apa? Dengan jalan mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Ini bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa untuk melakukan apapun. Kita percaya Tuhan punya kuasa, hanya Dia rindu kita mengizinkan Dia melakukan sesuatu ke dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita buka hati kita seluas-luasnya. Mari kita percaya sepenuhnya dan bertindaklah dalam imanmu, supaya engkau dapat mengalami kuasa Tuhan yang ajaib. Percayalah bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan engkau, dan bahwa kuasa keajaibannya masih berlaku hingga saat ini. Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan bertindak di dalam Kristus. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini dapat menguatkan serta meneguhkan kita semua, terlebih saat kita menghadapi berbagai-bagai pergumulan hidup. Percayalah, Tuhan masih berkuasa, Tuhan masih dahsyat, dan Tuhan sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau tahu problema-problema yang kami hadapi. Tanpa-Mu kami tidak sanggup. Itulah sebabnya kami menaruh setiap beban itu ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya sepenuhnya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Sekarang Tuhan, kami mau menjalani hidup ini dengan damai sejahtera, karena kami tahu Engkau beserta dengan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak
Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukup